Sunat itu peringatan, tanda perjanjian dengan Abraham, itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Yang kedua, hukum yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan kelinci. Bukan hanya babi yang tidak boleh dimakan, kelinci nggak boleh, onta tidak boleh dimakan, apalagi kencingnya diminum. Maka kalau saudara-saudara kadang-kadang kan suka mengejek antar agama, itu kan sering terjadi. Misalnya betapa jijiknya seorang agama tertentu terhadap babi, sampai kalau orang baru makan babi piringnya dipecah. Itu kasus yang ada di Bali itu, sampai bakso afung ditutup itu, ya, kasusnya itu tahun lalu. Terus salahnya babi itu apa sebetulnya? Oh ya, ciptaan Tuhan kok dibenci begitu rupa. Coba kalau dibalas, kencing unta kok diminum, lebih jijik mana? Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, salah satu dari problematika komunikasi dalam gereja mula-mula adalah dua anggota jemaat yang berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Sejarah gereja mencatat bahwa untuk pertama kalinya gereja muncul kira-kira pada saat pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem pada tahun 33 Masehi. Saat itulah kemudian gereja berdiri, dan gereja di Yerusalem itu dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 disebut sebagai orang-orang Nasrani. Nasrani itu artinya bahasa Ibraninya Nosrim, pengikut Yesus dari Nazaret. Orang-orang Israel yang menjadi percaya ini tentu mereka melihat segala penggenapan nubuat dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Inilah jemaat Yerusalem. Mereka paling tidak berbicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 mencatat tentang eksistensi anggota jemaat di Yerusalem. Yang pertama, mereka orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yaitu orang-orang diaspora yang datang dari berbagai negara tetangga mereka, tapi mereka adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu tentu tidak fasih lagi berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus, seperti kata Maranatha yang dipakai sebagai nama jemaat di tempat ini, itu bahasa Aram. Haleluya itu bahasa Ibrani. Mereka berbahasa Yunani. Dalam golongan ini termasuk orang-orang misalnya Lukas, Stefanus, Markus, Barnabas. Itu adalah murid-murid Yesus yang berbahasa Yunani. Tetapi juga 12 murid Yesus itu berbahasa Aram, bahasa sehari-hari. Sementara mereka kalau membaca kitab suci berbahasa Ibrani. Keragaman dalam jemaat ini sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, berita Injil itu tidak hanya berhenti di Yerusalem, di batas-batas Yudea, Samaria, dan Galilea, tetapi juga menyebar keluar batas wilayah bangsa Israel. Itulah sebabnya untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen, itu di Antiokhia, yang adalah wilayah Turki sekarang ini. Antiokhia itu terdiri dari jemaat
yang latar belakangnya sama sekali bukan Yahudi, yang latar belakangnya adalah bangsa-bangsa lain. Pada periode awal sejarah gereja ada upaya orang-orang Farisi yang sudah bertobat menjadi Kristen ingin memaksakan hukum Yahudi mereka kepada orang bukan Yahudi. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal 15 dicatat bahwa orang-orang Farisi, mereka ini yang sudah menjadi percaya, menjadi pengikut Yesus, ingin supaya orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi, yang mau menjadi pengikut Yesus itu harus disunat dan melakukan hukum Musa. Inilah ketegangan yang pertama kali muncul di gereja mula-mula. Dan saudara-saudara, ketika para rasul mengabarkan Injil keluar dari tanah Israel, di Efesus, di Korintus, bahkan sampai ke Roma, itu mereka terdiri dari bangsa-bangsa lain yang sama sekali tidak mengenal sebelumnya kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi, hukum tentang makanan, hukum tentang Sabat, tapi mereka percaya pada Tuhan Yesus. Lalu gereja untuk pertama kalinya dirongrong oleh mereka yang ingin supaya sebelum mereka menjadi anggota jemaat gereja itu, mereka disunat lebih dahulu, lalu melakukan hukum Taurat seperti mereka orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya. Dan akhirnya para rasul melakukan persidangan untuk pertama kali, mungkin bisa disebut konsili Yerusalem, yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Lalu kita bisa membaca di sana bagaimana para rasul diberi hikmat oleh Tuhan. Kita bisa membaca misalnya Kisah Rasul pasal 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Apa yang dikutip dalam 3 ayat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16, 17 dan 18 ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Nubuat Tuhan lewat Nabi Amos bahwa pada zaman Sang Mesias datang, rumah Daud, pondok Daud akan didirikan kembali, dan itu tidak hanya mencakup bangsa Israel tapi juga bangsa-bangsa lain. Maka dikatakan di sana bahwa mereka yang adalah mencari Tuhan segala bangsa yang tidak mengenal Allah dipersatukan dalam jemaat Kristen itu. Tetapi saudara-saudara, masa transisi, bagaimana orang Yahudi yang sudah ribuan tahun melakukan Taurat itu harus masuk dalam komunitas baru, menerima saudaranya sesama iman, tapi mereka tidak pernah membaca Imamat pasal 11. Mereka tidak pernah membaca yang namanya 10 perintah Allah seperti yang kita baca. Mereka tidak pernah mengenal sunat, mereka tidak pernah mengenal Sabat. Problem gereja saat itu, pertama, harus digali kembali firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Apakah Sabat berlaku bagi non-Yahudi? Apakah sunat juga berlaku bagi non-Yahudi? Apabila sunat tidak berlaku bagi non-Yahudi, lalu bagaimana keselamatan mereka? Lalu Roh Kudus membimbing para rasul itu bahwa salib Kristuslah yang menyelamatkan mereka, bukan karena ketaatan atas ritual hukum Taurat. Makanya ditemukan banyak nubuat dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa nantinya pada zaman Mesias, Yahudi dan bukan Yahudi dipersatukan menjadi satu. Karena itu ada semacam pembagian tugas
dari kalangan para rasul. Misalnya bisa dibaca di Galatia pasal 2 ayat 3, 7 dan 8. Di sana disebutkan bahwa Paulus dipanggil sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan Petrus dipanggil untuk rasul bagi orang-orang yang bersunat. Ini kalau mau dirinci sejarahnya sangat mendalam. Dari kalangan orang-orang yang bersunat yang diinjili oleh Petrus itu terdiri dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang mereka tersebar di Kapadokia, Asia Kecil, Ikonium. Makanya Petrus menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Itulah sasaran bagaimana penginjilan dilakukan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi juga bangsa Yahudi yang tinggal di perantauan. Jadi Petrus menginjili kepada orang Yahudi di perantauan, tetapi Yakobus menjadi rasul bagi orang Yahudi yang tinggal di tanah suci Israel. Makanya kalau bahasa sekarang, mungkin saja ini bahasa sekarang, Petrus punya paspor, punya visa pergi ke negara lain, tapi Yakobus tidak punya, karena Yakobus selama hidupnya dia tinggal di Yerusalem sampai kematian syahidnya tahun 62 Masehi, seperti yang dicatat oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus. Sementara itu Paulus oleh Tuhan ditangkap, ditobatkan, tapi dengan sebuah tugas baru, menjangkau yang belum terjangkau, melayani yang belum terlayani, bahkan dari tradisi yang sama sekali berbeda dengan Yudaisme. Ketegangan-ketegangan itu muncul, misalnya dicatat dalam Galatia pasal 2, di mana ketika Petrus duduk makan bersama orang-orang yang tidak bersunat, dia enjoy saja, tidak ada masalah. Tetapi begitu orang-orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus hendak menarik diri, dan Paulus tahu itu. Ini bukan teladan yang baik bagi seorang senior dalam pelayanan. Lalu Paulus menegur Petrus. Nah, teguran semacam ini oleh kaum polemikus dipahami seolah-olah Injilnya Petrus berbeda dengan Injilnya Paulus. Kenapa kita bisa salah paham dan berpaham salah? Karena sumber gereja mula-mula tidak pernah digali. Gereja mewarisi tradisi yang sama sekali baru, diawali dari masa reformasi abad 16. Maka yang terjadi di daerah-daerah menjadi misi kekristenan, itu ketegangan terjadi justru antara sesama Kristen, antara Katolik yang menyalahkan Protestan, Protestan yang menyalahkan Katolik. Kebetulan karena di Indonesia ini misi Katolik dibawa oleh orang Portugis, misi Protestan dibawa oleh orang Belanda dan Jerman. Keduanya pernah berseteru di sana. Perseteruan abad 16 itu dibawa-bawa ke Indonesia. Akibatnya Injil tidak pernah go publik keluar dari tembok gereja, tetapi hanya menjadi perseteruan antar gereja, yang itu pun kita tidak pernah berseteru. Karena kita tidak pernah ikut bertengkar ketika orang-orang barat itu bertengkar dan membawa pertengkarannya ke Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam Efesus ini menjadi suatu catatan penting bagi kita. Yang pertama, Paulus menekankan bahwa Injil yang diberitakannya itu bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi berlaku bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan untuk itu Paulus dipenjarakan. Untuk itu Paulus telah membayar harganya, dan dia menulis surat ini ketika dia berada dalam penjara. Karena apa dia di penjara? Seumpama Rasul Paulus menikmati kenyamanannya dan tidak memberitakan Injil keluar batas-batas kebudayaan mereka, bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain, maka dia tidak memikul tanggung jawab sebesar itu. Seperti apa yang dilakukan oleh pendahulu kita Otto dan Gessler, datang dari tempat kenyamanannya, sekalipun di sana dia nyaman, tapi dia datang ke bumi Papua ini dengan resiko yang ditanggungnya. Demikianlah berita Injil mula-mula dibawa
oleh para pendahulu kita. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Itu tentang apa, saudara-saudara? Tekanannya yang pada zaman, ayat 5, angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi dahulu dalam perjanjian lama ini memang tidak tersingkapkan secara clear, ya, posisi bagaimana orang-orang bukan Yahudi, meskipun aturannya sudah jelas, orang asing harus diperlakukan dengan adil oleh orang Yahudi. Itu disebutkan dalam kitab Taurat, kamu sendiri harus berlaku adil terhadap orang asing, tidak boleh kamu mencelakai mereka karena kamu pun dulu juga tinggal sebagai orang asing di Mesir. Nah, posisi orang asing itu di dalam kitab Taurat disebut sebagai ger. Ger itu artinya orang-orang bukan Yahudi, orang-orang asing, dan mereka tidak dipaksa untuk melakukan hukum Taurat. Karena itu apa yang digumuli oleh para rasul setelah dia mengutip di dalam kitab Amos tadi, pada ayat yang ke-20 di situ ayat 19 mulainya dikatakan, sebab itu aku berpendapat, Kisah Rasul pasal 15 ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari kalangan bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam ukuran Yahudi, untuk berbalik kepada Allah. Tujuannya adalah pertobatan bangsa lain, agar mereka menerima kualitas rohani, tidak menista Tuhan tetapi berbakti kepada Tuhan. Lalu ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Inilah problem gereja mula-mula. Makanya Paulus mencatat, bolehkah kita makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Lalu Paulus menekankan misalnya dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, 5, 6, ya, kita tahu berhala di dunia ini tidak ada, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah, misalnya. Karena itu Paulus menasihatkan, jikalau kamu tahu bahwa daging ini dipersembahkan kepada berhala, lalu orang-orang yang lemah iman melihatnya, jangan kamu makan. Karena dia tahu bahwa kalau orang yang imannya kuat saja makan daging persembahan berhala, apalagi yang imannya lemah. Tapi Paulus kemudian menekankan, tetapi apabila engkau beli daging di pasar, beli saja, tidak apa-apa. Apa dia disembelih tidak atas nama Allah, dipersembahkan kepada berhala, atau mati dicekik. Jadi Paulus memberikan kemudahan, daging di pasar itu tidak disembelih atas nama Allah Israel, tidak apa-apa, itu kan tanggung jawab orang. Tapi daging ya adalah tetap daging, tetap sah untuk dimakan. Paulus memberikan stressing, tekanan kuat ini untuk menghadapi orang Yahudi yang zaman dulu mengatakan bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala itu hukumnya sama dengan bangkai, dan bangkai itu boleh dimakan, boleh dijual kepada orang asing, bukan bangkai beneran. Karena tidak sesuai dengan hukum Yahudi, maka boleh dijual di pasar. Bolehkah untuk persembahan di bait Allah? Boleh, setelah dipotong sekian persen. Jadi artinya materi dari daging binatang itu tidak ada yang salah, semua ciptaan Tuhan. Hanya motivasi oranglah yang membuat daging ini dicap salah atau tidak dicap salah. Dan Tuhan menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan.
Maka sebetulnya apa yang dikatakan pada ayat 19, 20 dan 21 dalam Kisah Rasul pasal 15 ini adalah hukum yang berlaku sebelum zamannya Musa. Maka kemudian digali, hukum apa yang berlaku sebelum zaman Musa? Itulah yang oleh orang Yahudi di masa sekarang ini disebut sebagai Sefa Misfot Binin Noah, yaitu 7 hukum bagi keturunan Nuh, bagi anak-anak Nuh. Apakah simbolnya perjanjian Nuh dengan Tuhan? Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara Tuhan dan umat manusia saat itu. Apa artinya busur, pelangi? Itu sesuatu yang sifatnya universal. Pelangi itu puspawarna dengan segala macam budaya dan etnis bangsa-bangsa. Itulah yang disebut hukum Nuh. Dan hukum Nuh itu terdiri dari 7, itu semua juga diambil dari Alkitab. Pertama, jangan menyembah berhala. Menyembah berhala ini sebetulnya konteksnya adalah kamu jangan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Itu kan penyembahan kan. Tapi kalau beli di pasar tidak apa-apa sekalipun tidak disembelih atas nama Allah Israel. Kemudian jangan membuat orang bangsa-bangsa lain, berarti bukan Yahudi kan, berbalik kepada Allah. Itulah yang dalam hukum Yahudi yang pertama dinamakan Abu Dasara, larangan penyembahan berhala. Yang kedua, Kililat Hasem, jangan menghalangi orang-orang asing, orang-orang bukan Yahudi berbalik kepada Allah, artinya pertobatan. Jangan karena kerumitan ritual kita mencegah bangsa-bangsa lain untuk mengenal kebenaran. Kedua, jadi pertama penyembahan berhala, Abu Dasarah. Kedua, Kililat Hasem. Yang ketiga, Sefikut Damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Di sini dikatakan darah. Lalu gesel, tindakan kekerasan, ya. Kemudian di dalam teks Alkitab itu dikatakan binatang yang mau dicekik dari darah dan dari percabulan. Percabulan itu yang disebut dengan Gilui Arayot. Jadi pertama, larangan penyembahan berhala, Abu Dasarah. Kedua, Kililat Hasem, yaitu menista Tuhan, menghalangi orang justru datang kepada Tuhan, berbalik kepada Allah. Yang ketiga adalah Gilui Arayot, percabulan. Yang keempat itu adalah darah, pertumpahan darah, pembunuhan, ya. Kemudian jangan makan daging yang mati dicekik. Itu artinya tadi binatang yang dikorbankan tidak atas nama Tuhan. Dan oleh Paulus dikatakan kalau dijual di pasar beli saja tidak apa-apa. Tapi kalau sedang dipersembahkan dalam rumah ibadah bangsa lain yang bertentangan dengan Alkitab dan orang tahu kalau itu untuk berhala, jangan kamu makan supaya tidak jadi batu sandungan. Dan untuk menekankan hukum yang sebelumnya tadi, maka ayat 21 dikatakan, ya, bahwa sejak dulu yang namanya pengadilan itu dibangun di mana-mana, ya. Dikatakan sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Artinya apa? Penyelenggaraan mahkamah yang adil. Jadi dari konteks inilah Paulus menekankan bahwa bangsa-bangsa lain dengan hukumnya sendiri itu juga mendapatkan tempat dalam pelayanan. Ini yang akhirnya dalam sejarah gereja mula-mula menjadi problem yang mula-mula nyaris memecah belah gereja, memecah antara jemaat Yerusalem dan jemaat Antioquia. Tapi setelah para rasul duduk bersama dalam konsili atau sidang sinode itu, pertama-tama Petrus yang paling senior berbicara, lalu dia menyilakan Barnabas dengan Paulus untuk menyaksikan bahwa Allah ternyata tidak pernah pandang bulu. Allah ternyata tetap bekerja di bangsa-bangsa lain. Lalu Yakobuslah yang mengatakan, karena itu kita jangan menghalangi bangsa-bangsa bukan Yahudi yang hendak berbalik kepada Allah.
dan supaya mereka menjauhkan diri dari binatang-binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itulah hukum yang berlaku sebelum zaman Musa. Pertanyaannya, setelah zaman Musa, saudara-saudara, diberikan hukum khusus bagi orang Yahudi. Apa itu hukum khusus? Hukum khusus itu Imamat pasal 11. Maka di sana tidak boleh makan unta, kelinci, pelanduk, marmut, babi, dan seterusnya. Jadi ini kenapa sering saya khotbahkan berulang-ulang, saudara-saudara, karena ini cukup mengancam keberagaman kita di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi kota wisata halal. Ini halal bagi siapa dulu? Mau dipaksakan dulu di Bali hanya untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah. Ini tidak betul, karena bagi orang Hindu babi itu justru boleh dimakan, tidak ada masalah. Sapi yang tidak boleh dimakan. Islam kebalikannya, babi diharamkan, sapi boleh dimakan. Lah halal haram itu kan lokalitas agama masing-masing. Kita bisa belajar dari sejarah gereja mula-mula ini. Bagi orang Yahudi tidak berlaku bagi yang lain. Maka dikatakan orang-orang non-Yahudi boleh menyelenggarakan dinin, mahkamah yang adil, seperti yang dulu dibacakan di sinagog-sinagog tentang posisi bangsa-bangsa lain. Dan orang-orang bangsa lain yang tinggal di wilayah Israel yang melakukan hukum minimum yang disebut hukum Nuh ini, mereka dikatakan gertosaf atau haside umot haolam, orang-orang asing yang saleh. Dan itu semua berjalan dengan baik. Rasul Paulus, bagi mereka yang bersunat otomatis hukum Musa yang berlaku. Orang-orang Yahudi Kristen itu disunat. Misalnya orang Yahudi Kristen itu mematuhi hukum Musa pada awal sejarahnya. Tetapi di Antioquia makan babi boleh, karena itu tidak pernah berlaku bagi bangsa, tidak pernah diberlakukan bagi bangsa Yahudi, tetapi tidak berlaku bagi bangsa non-Yahudi. Nah, orang Yahudi sendiri membagi hukum itu ada 3. Yang pertama, hukum universal. Hukum universal itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Itu hukum universal, namanya mispatim. Dan teks itu ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, apa pertanyaannya? Maha edot, apakah peringatan-peringatan? Misalnya Sabat itu peringatan, sunat itu peringatan, tanda perjanjian dengan Abraham. Itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Jangan kamu makan binatang di sendi pangkal paha, itu hanya berlaku bagi Israel, tidak berlaku bagi bangsa lain, karena memperingati peristiwa Yakub, kakek moyang orang Israel. Kalau kakek moyang orang Papua tidak pernah dipukul kakinya, apa relevansinya melakukan hukum itu? Ini hukum kontekstual. Lalu yang kedua, hukum yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan kelinci. Bukan hanya babi yang tidak boleh dimakan, kelinci nggak boleh, onta tidak boleh dimakan, apalagi kencingnya diminum. Maka kalau saudara-saudara kadang-kadang kan suka mengejek antara agama, itu kan sering terjadi. Misalnya betapa jijiknya seorang agama tertentu terhadap babi, sampai kalau orang baru makan babi piringnya dipecah. Itu kasus yang ada di Bali itu, sampai bakso afung ditutup itu, ya, kasusnya itu tahun lalu. Terus salahnya babi itu apa sebetulnya? Oh ya, ciptaan Tuhan kok dibenci begitu rupa, ya toh? Tapi kemudian kalau orang mengatakan, wih babi kok dimakan, babi itu harum, kenapa? Tapi kalau Anda coba kalau dibalas, kencing unta kok diminum, lebih jijik mana? Tapi jangan kita saling melakukan umpatan-umpatan semacam itu. Tapi kita ini harus imbang rasa. Kalau orang lain itu tidak
suka diejek, ya jangan mengejek kita. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang mau dibangun dalam gereja mula-mula. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus itu sekedar sebagai sebuah frame, tetapi kasusnya itu masing-masing tidak semudah apa yang dikatakan di sini. Yang disebut bangsa asing itu rinciannya apa? Tadi disebutkan dalam kitab Taurat. Dan gereja mula-mula akhirnya selesai dengan problem ini ketika kemudian dikirimkan surat kepada jemaat di Antioquia, dibacakan surat itu, dan bagi orang bukan Yahudi hanya berlaku hukum minimum ini. Artinya apa? Menjauhi penyembahan berhala, berbalik kepada Allah, kemudian tidak melakukan percabulan atau imoralitas seksual, tidak melakukan pertumpahan darah, tindakan kekerasan, dan melakukan mahkamah pengadilan untuk mereka sendiri. Cukup, maka gereja terpelihara dari perpecahan. Dan kemudian yang terakhir, seringkali Rasul Paulus dituduh yang paling bersalah untuk membebaskan orang-orang bukan Yahudi dari hukum Yahudi. Pertanyaan ini sering diajukan kepada jemaat. Kristen itu agama Paulus, bukan agama Yesus. Kristen itu ajarannya Paulus, bukan ajarannya Yesus. Dan ini sudah muncul di YouTube, di mana-mana, liar sekali. Yang saya lakukan sebenarnya tidak pernah menyerang agama lain. Saya hanya mendudukkan perkara bahwa memang sejak dulu hukum Musa tidak pernah berlaku untuk bangsa-bangsa lain. Sejak dulu hukum Musa memang berlaku bagi orang Yahudi. Lalu apa salahnya Paulus? Paulus membebaskan bangsa non-Yahudi dari hukum Taurat. Memang sejak dulu tidak berlaku bagi non-Yahudi, ya kan? Karena sejak dulu, misalnya sekarang, jangan kamu makan binatang jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Coba, itu di Keluaran pasal 23 ayat 19. Itu di Chief Burger, itu di setiap KFC, di setiap McD, kan kalau memasak burger itu daging dicampur sama susunya. Itu nggak boleh menurut hukum Yahudi. Ya kan, orang Yahudi nggak boleh makan itu, tapi Islam kan boleh makan. Karena Islam tidak berlaku yang namanya Imamat pasal 11. Hindu boleh makan, orang India, orang Papua boleh makan, karena tidak berlaku bagi mereka. Itu intinya apa sih sebetulnya? Bangsa Israel tidak boleh serupa dengan bangsa lain, karena makan daging bersama susu induknya itu adalah simbol penyembahan dewi kesuburan, di mana Israel pernah ketakutan kalau rahimnya mandul. Makanya di setiap Paskah orang Yahudi keluaran dari tanah Mesir itu ada telur, itu simbol kesuburan. Tapi karena orang tidak tahu sejarah gereja mula-mula, langsung dia mengatakan itu tradisi Paskah asalnya dari tradisi pagan Jerman, telurnya kelinci. Yang salah lagi. Sering terjadi seperti itu. Makanya saudara-saudara, Paulus salahnya apa? Membebaskan sunat. Dalam Galatia pasal 2, Paulus melarang Titus disunatkan karena Titus orang Yunani dan bangsa Yunani tidak diwajibkan untuk sunat, ya kan? Tapi Paulus menyunatkan Timotius di Kisah Rasul pasal 16 karena mamanya Timotius adalah orang Yahudi. Jadi tidak ada hukum Taurat yang pernah dilanggar oleh Rasul Paulus. Saya sampaikan bahwa kita harus melakukan counter wacana. Counter wacana itu ya setiap kali disampaikan dengan cara yang sangat masif untuk mengejek iman Kristen. Tapi saya juga sampaikan sekarang bahwa apa yang dulu ya dalam sejarahnya orang-orang asing ini cuman menjadi bagian kecil daripada sejarah Israel dan sejarah umat Allah dan keselamatan daripadanya dan mewaris daripadanya. Tetapi setelah dengan kedatangan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah itu bukan hanya Yahudi, tapi Yahudi dan bangsa-bangsa lain dengan hak yang sama. Karena keselamatan kita tidak lagi dilandaskan pada simbol-simbol ritual sunat,
tetapi baptisan yang menuju kepada pertobatan dan keselamatan. Tidak lagi pada simbol-simbol Sabat, tetapi kemenangan hari pertama minggu itu, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dari Paskah Yahudi yang sifatnya nasional, keluaran dari tanah Mesir, menjadi Paskah Kristen yang sifatnya universal, pembebasan seluruh umat manusia dari dosa-dosa karena tanda darah Paskah itu. Jikalau dulu kenapa disebut Pesah, di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah anak domba dilewati oleh kematian, maka teksnya dalam Alkitab viraiti et hadam, dan apabila aku melihat darah itu, pesahti alaikem, pesahti, aku lewati mereka, dilewati oleh kematian. Dari kata Pesah itulah menjadi Passover, Paskah. Dan Paskah kita tidak lagi dilewati oleh kematian anak-anak sulung di tanah Israel, tapi dilewati oleh seluruh kematian karena akibat dosa-dosa kita oleh darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka Sabat diuniversalkan, bukan lagi istirahat pada mingguan, tetapi juga puncak dari Sabat itu hari Minggu, Ehad. Makanya sejak gereja mula-mula sudah ada perayaan yang berbeda dengan Yahudi. Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini tentu bukan roti boy, tapi memecah-mecahkan roti ini adalah perjamuan suci, Ekaristi, yaitu peringatan akan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan sebagai pengampunan dosa kita sekalian. Maka kalau dahulu orang-orang Israel yang ada tanda darah anak domba dilewati oleh kematian, maka sekarang setiap orang Kristen yang ada tanda darah penebusan itu, yaitu penebusan Yesus Kristus, yang masuk dalam kerajaan Allah ini lewat baptisan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan ritus itu diawali pada sejarah gereja mula-mula, tercatat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti, ketika kami melakukan perjamuan suci. Kenapa hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan Yesus Kristus, melebihi daripada sekedar istirahat pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, dengan penebusan Kristus itu, maka yang dulunya jauh, yang dulunya orang asing, yang dulunya tidak termasuk pewaris kerajaan Allah, sekarang menjadi pewaris kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Meskipun sudah ada rintisan kepada pluralisme hukum, bagi orang Yahudi berlaku hukum Taurat Musa, bagi orang Yahudi berlaku hukum Nuh pada waktu itu, tetapi semakin diperdalam, dipertegas di dalam kedatangan Yesus, bahwa semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Tuhan berkat salibnya yang berlaku bagi semua manusia tak terkecuali, yaitu mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya firman Allah ini semakin menegaskan iman percaya kita bahwa kita sudah menempuh jalur yang benar, jalur rasuli, jalur para rasul yang diterus sampaikan tanpa putus melalui bapak-bapak gereja hingga hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Terkait dengan tema kita, yaitu tentang konflik gereja dalam transisi Yudaisme, Kristen, dan Islam. Hal ini melibatkan beberapa faktor yang kompleks sebagai berikut. Konflik dalam transisi Yudaisme ke Kristen.
1. Pertentangan antara Yudaisme dan Kristen. Pada abad pertama Masehi, Kristen mulai berkembang dari Yudaisme. Namun, Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sehingga terjadi pertentangan antara kedua agama. 2. Penganiayaan Kristen oleh Yudaisme. Pada abad pertama Masehi, Kristen dianggap sebagai sekte Yudaisme yang tidak sah. Banyak Kristen yang dianiaya oleh Yudaisme, termasuk Rasul Paulus. 3. Perdebatan tentang hukum Taurat. Kristen tidak menerima hukum Taurat sebagai wajib, sedangkan Yudaisme mempertahankan hukum Taurat sebagai dasar kehidupan. Perdebatan ini menyebabkan konflik antara kedua agama. Konflik dalam transisi Kristen ke Islam. 1. Penganiayaan Kristen oleh Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai berkembang dan menganiaya Kristen di beberapa wilayah. Banyak Kristen yang dipaksa untuk memeluk Islam. 2. Perdebatan tentang Yesus. Islam tidak menerima Yesus sebagai anak Allah, sedangkan Kristen mempertahankan Yesus sebagai anak Allah. Perdebatan ini menyebabkan konflik antara kedua agama. 3. Perebutan wilayah. Islam dan Kristen berebut wilayah dan pengaruh di beberapa wilayah, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Konflik dalam transisi Yudaisme ke Islam. 1. Penganiayaan Yudaisme oleh Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai berkembang dan menganiaya Yudaisme di beberapa wilayah. Banyak Yudaisme yang dipaksa untuk memeluk Islam. 2. Perdebatan tentang Taurat. Islam tidak menerima Taurat sebagai kitab suci yang sah, sedangkan Yudaisme mempertahankan Taurat sebagai kitab suci. Perdebatan ini menyebabkan konflik antara kedua agama. 3. Perebutan wilayah. Islam dan Yudaisme berebut wilayah dan pengaruh di beberapa wilayah, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam keseluruhan, konflik gereja dalam transisi Yudaisme, Kristen, dan Islam disebabkan oleh perbedaan dalam keyakinan, hukum, dan wilayah. Konflik ini masih berlanjut hingga hari ini dan memerlukan upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan antara agama-agama. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk membuat agama Yudaisme, Kristen, dan Islam menjadi rukun walaupun dalam perbedaan. 1. Mengenal dan memahami. Mulailah dengan mengenal dan memahami dasar-dasar agama Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pelajari kitab suci, sejarah, dan tradisi masing-masing agama. 2. Mengidentifikasi kesamaan. Cari kesamaan antara ketiga agama, seperti konsep monoteisme, pentingnya moralitas, dan kepentingan doa. 3. Mengembangkan sikap terbuka. Kembangkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan antara agama-agama. 4. Membangun dialog. Bangun dialog antara pemuka agama dan umat beragama dari ketiga agama. Diskusikan perbedaan dan kesamaan, serta cari solusi untuk mengatasi perbedaan. 5. Menggunakan bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang santun dan menghormati ketika berdiskusi tentang agama lain. Hindari menggunakan bahasa yang menyinggung atau merendahkan. 6. Mengadakan pertemuan reguler. Adakan pertemuan reguler antara pemuka agama dan umat beragama dari ketiga agama untuk memantau kemajuan dan mengatasi perbedaan. 7. Membangun proyek bersama. Bangun proyek bersama antara ketiga agama, seperti proyek sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kerjasama. 8. Mengadakan acara bersama. Adakan acara bersama antara ketiga agama, seperti perayaan hari raya, seminar, atau konferensi. Ini dapat membantu membangun kesadaran dan kepedulian antara umat beragama. 9. Mengembangkan jaringan. Kembangkan jaringan antara ketiga agama untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama. 10. Mengembangkan pendidikan agama. Kembangkan pendidikan agama yang mengajarkan tentang kesadaran dan kepedulian antara umat beragama. 11. Menggunakan media. Gunakan media untuk menyebarkan pesan tentang kesadaran dan kepedulian antara umat beragama. 12. Mengadakan kampanye. Adakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian antara umat beragama. 13. Mengembangkan kerjasama internasional. Kembangkan kerjasama internasional antara ketiga agama untuk membangun kepercayaan dan kerjasama global. 14.
Mengadakan konferensi internasional, adakan konferensi internasional antara ketiga agama untuk memantau kemajuan dan mengatasi perbedaan. 15. Mengembangkan pusat studi agama, kembangkan pusat studi agama untuk mempelajari dan memahami agama-agama lain. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat membangun rukun antara Yudaisme, Kristen, dan Islam walaupun dalam perbedaan. Beberapa manfaat akan tercipta jika umat beragama hidup dalam kerukunan. Antara lain ialah 1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian, meningkatkan kesadaran dan kepedulian antara umat beragama untuk memahami dan menghormati perbedaan. 2. Membangun kepercayaan dan kerjasama, membangun kepercayaan dan kerjasama antara umat beragama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Mengurangi konflik dan kekerasan, mengurangi konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan agama. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempromosikan kerukunan dan keharmonisan. 5. Mengembangkan pendidikan agama yang mengajarkan tentang kesadaran dan kepedulian antara umat beragama. 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempromosikan kerukunan dan keharmonisan. 7. Mengembangkan kebijakan yang inklusif dan menghormati perbedaan agama. Oleh sebab itu tunggu apa lagi? Yuk saling menghormati perbedaan, promosikan kesadaran dan kepedulian antara umat beragama untuk saling menjaga kerukunan. Lalu bangunlah kepercayaan dan kerjasama. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara umat beragama dapat memperkuat cinta kasih di antara kita. Dan yang terakhir, utamakan keharmonisan. Sebab mengutamakan keharmonisan dan kerukunan dapat menekan konflik dalam umat beragama. Saya pikir itu saja yang saya dapat tambahkan terkait merajut konflik menjadi kerukunan. Saya percaya Indonesia pasti bisa. Dan jika itu tercapai maka Indonesia akan menjadi teladan bagi dunia dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.